Perang Badar yang merupakan bentrokan bersenjata pertama antara Muslim Madinah dengan Quraisy Mekah menjadi pukulan telak bagi dominasi Quraisy di Jazirah Arab. Pihak Quraisy yang semula diyakini akan unggul justru harus menelan pil pahit kekalahan yang mengakibatkan mereka kehilangan banyak tokoh penting. Kekalahan ini tidak hanya menodai kehormatan mereka, tetapi juga mengguncang posisi sosial dan ekonomi Makkah. Seluruh Makkah diliputi rasa malu dan rumah-rumah mereka penuh dengan ratapan dan amarah. Dengan wafatnya Abu Jahal dalam Perang Badar, Abu Sufyan bin Harb yang saat itu berhasil meloloskan diri beserta kafilahnya tampil sebagai pemimpin Quraisy. Abu Sufyan membawa semangat balas dendam yang menyala-nyala, bahkan bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya sebelum menebus kekalahan di Badar. Karena itu, ia bertekad melakukan serangan kecil guna menunjukkan kekuatan Quraisy dan menebar ketakutan di Madinah. Ia pun menghimpun pasukan kecil berjumlah 200 orang dengan mayoritas dari kabilah Quraisy. Mereka bergerak diam-diam dari Makkah menuju Madinah, menyusuri jalur pesisir Laut Merah agar tidak terdeteksi oleh pasukan Muslim. Di daerah bernama Uraid, sebagian pasukan Quraisy melancarkan serangan mendadak, membunuh 2 orang Ansar yang sedang menjaga ladang dan membakar pagar-pagar kebun kurma lalu melarikan diri. Ketika kabar serangan itu sampai kepada Nabi Muhammad, beliau segera mengirim pasukan untuk mengejar. Pasukan Muslim pun bergerak cepat, namun Abu Sufyan dan rombongannya sudah melarikan diri terlebih dahulu. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Ghazwatus Sawiq atau Perang Gandum Kering karena saat melarikan diri, pasukan Quraisy menjatuhkan karung-karung gandum kering mereka agar bisa bergerak lebih cepat. Tak lama setelah itu, tibalah musim panas yang berarti waktu keberangkatan tahunan kafilah Quraisy ke Syam telah datang. Kali ini, Quraisy menunjuk Safwan bin Umayyah sebagai pemimpin kafilah dagang mereka. Namun, jalur utama menuju Syam yang melewati wilayah sekitar Madinah sudah dikuasai Nabi Muhammad. Maka demi keamanan, mereka memutuskan untuk mengambil jalur alternatif melalui Irak meskipun lebih panjang dan jarang dilalui. Dengan itu, kafilah Quraisy pun berangkat menuju Syam, membawa barang-barang dagangan dan harapan untuk memulihkan ekonomi Makkah setelah kekalahan di Badar. Ternyata, kabar tentang keberangkatan kafilah Quraisy ini juga sampai ke telinga Nabi Muhammad. Tanpa membuang-buang waktu, beliau segera mengirim satuan pasukan khusus berjumlah 100 prajurit berkuda yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Pasukan kecil ini bergerak melintasi padang pasir, menempuh perjalanan dengan kecepatan tinggi untuk menghadang kafilah Quraisy di tempat yang strategis. Mereka kemudian menetap di daerah Qardah, dan di sana Zaid berhasil menyergap kafilah Quraisy secara tiba-tiba. Safwan dan para pedagang Quraisy pun melarikan diri tanpa sempat memberikan perlawanan sedikit pun. Peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi Quraisy, bahkan dianggap bencana besar setelah kekalahan di Badar. Makkah pun kembali diliputi keresahan dan amarah, dan saat itu hanya ada 2 opsi, entah membuang jauh-jauh keangkuhan dan kesombongan mereka, lalu berdamai dengan Muslim Madinah, atau berperang habis-habisan demi mengembalikan kehormatan dan kekuasaan mereka yang hilang. Quraisy pun akhirnya mengambil jalan kedua. Mereka bersumpah untuk menuntut balas dan mulai mempersiapkan kekuatan besar menghadapi kaum muslimin. Dan dari sinilah api perang Uhud mulai menyala. Setahun setelah Perang Badar atau lebih tepatnya pada akhir Januari 625 Masehi, rombongan pasukan besar Quraisy bersama sekutu-sekutu mereka yang berjumlah sekitar 3.000 orang dengan 200 pasukan berkuda berangkat dari Makkah menuju Madinah. Misi mereka jelas, ingin menghapus aib kekalahan di Badar, menumpas kekuatan Islam di Madinah dan membunuh Nabi Muhammad agar nama Quraisy kembali disegani di seluruh jazirah Arab. Ketika tiba di pinggiran Madinah, mereka melewati sebelah barat kota, lalu berbelok ke utara hingga sampai di tempat bernama Ainain atau 2 mata air, sebuah dataran terbuka di kaki Gunung Uhud dan mendirikan kemah di sana. Sementara itu, kondisi geografis Madinah membuat Quraisy hampir mustahil untuk mendekat. Kota Madinah sendiri adalah kota yang dikelilingi daratan lava atau Harrat di timur dan di barat, serta pegunungan dan kebun kurma yang padat di selatan. Satu-satunya jalur terbuka adalah dari jalur utara. Sesaat setelah menerima laporan bahwa pasukan Quraisy tengah bergerak menuju Madinah, segera Nabi Muhammad memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Sebagian sahabat termasuk tokoh munafik Abdullah bin Ubay berpendapat agar Madinah dipertahankan dari dalam.
Mereka berargumen bahwa kondisi geografis dan jalan-jalan sempit kota akan menjadi pelindung alami dan musuh akan mudah dipukul mundur jika menyerang. Namun, kaum muda yang belum sempat ikut perang Badar mengusulkan untuk menghadapi musuh di luar Madinah. Akhirnya, Nabi memutuskan untuk mengikuti pendapat mayoritas, yaitu menghadapi Quraisy di luar kota. Pasukan Muslim pun berangkat menuju Gunung Uhud dengan sekitar 1.000 orang prajurit. Namun di tengah perjalanan, terjadi peristiwa yang mengguncang barisan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, secara tiba-tiba menarik diri bersama 300 orang pengikutnya. Ia merasa tersinggung karena pendapatnya dalam musyawarah tidak diikuti. Dengan nada sinis, ia berkata bahwa perang ini tidak akan berhasil karena Nabi tidak mendengarkan sarannya. Namun alasan sebenarnya bukanlah taktik perang. Ia berupaya menimbulkan keraguan dan keresahan di tengah pasukan Muslim dengan harapan kekuatan mereka melemah dan mereka menerima kekalahan dari Quraisy, sehingga hal ini dapat membuka jalan bagi dirinya untuk berkuasa di Madinah. Setelah itu, Nabi bersama sisa pasukan yang berjumlah 700 prajurit melanjutkan perjalanan menuju medan pertempuran. Setibanya di kaki Gunung Uhud, Nabi menempatkan pasukannya dengan perhitungan yang sangat matang. Beliau memilih posisi strategis dengan menjadikan gunung sebagai pelindung di sisi belakang dan kanan pasukan, sementara medan terbuka terbentang di depan mereka. Untuk memperkuat pertahanan di sisi kiri, Nabi memerintahkan 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair agar menempati bukit kecil yang kini dikenal sebagai Jabal Rumah atau Bukit Pemanah. Tugas mereka sangat penting, mencegah pasukan berkuda Quraisy menyerang dari arah belakang dengan memutari bukit. Beliau sadar bahwa pasukannya jauh lebih sedikit dibanding musuh. Jika bertempur di medan terbuka, keunggulan jelas akan berpihak kepada Quraisy yang memiliki sekitar 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi memberikan perintah yang tegas kepada para pemanah itu, "Lindungilah punggung kami, jangan tinggalkan posisi kalian, sekalipun kalian melihat kami menang atau kalah di medan perang." Pada 23 Maret 625 Masehi, ketika kedua pasukan sudah saling berhadapan, pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1 sebagaimana tradisi perang Arab kala itu. Dari pihak Quraisy, Talhah bin Abu Talhah keluar mengajak adu tanding pihak muslimin. Dan tanpa membuang-buang waktu, Az-Zubair keluar menyambut tantangannya, melompat layaknya seekor singa, sehingga sebelum sempat Talhah turun dari untanya, ia sudah menebaskan pedang hingga Talhah terjerembab ke tanah dan mati. Setelah itu, pertempuran jarak dekat pun pecah dengan sengit. Dengan semangat yang membara, kedua pasukan saling menyerang, menjadikan semua sudut menjadi kancah pertempuran yang hebat. Di sisi lain, Hamzah terus bertempur dengan gagah beraninya menghadapi pasukan Quraisy dan tanpa sepengetahuannya, Wahsy, seorang budak Habasyah yang dijanjikan kemerdekaan oleh Hindun binti Utbah tengah mengincarnya. Hindun sendiri mempunyai dendam pribadi kepada Hamzah dikarenakan ayah dan saudaranya tewas olehnya dalam perang Badar. Saat Hamzah sedang sibuk melawan musuh lain, Wahsy melemparkan tombaknya dan menembus tubuh Hamzah sehingga menewaskannya di tempat. Serangan pasukan Muslim yang begitu kuat memecah belah barisan Quraisy. Pasukan Quraisy mulai kehilangan kendali, barisan mereka terpecah, sementara pasukan Muslim terus menekan dengan serangan yang teratur dan kuat, memaksa mereka mundur dalam kekacauan. Kaum Muslimin pun berhasil merebut posisi strategis dan kemenangan tampak sudah di depan mata. Namun di saat genting itulah ujian besar datang. Ketika melihat pasukan Quraisy berlari meninggalkan harta rampasan dari atas bukit pemanah, para prajurit yang ditugaskan menjaga sisi belakang tergoda untuk turun menyangka perang telah usai. Hanya segelintir pasukan di bawah komando Abdullah bin Jubair yang tetap bertahan di posnya mengingatkan teman-temannya agar taat kepada perintah Nabi. Namun mayoritas telah meninggalkan bukit, menjadikan sisi belakang pasukan Muslim terbuka lebar. Melihat peluang itu, Khalid bin Walid segera memerintahkan pasukan berkudanya untuk memutar dari sisi belakang bukit pemanah dan menyerang dengan cepat ke arah kaum muslimin. Serangan mendadak itu membuat barisan Muslim kacau dan terpecah belah. Mereka kini terjebak dari dua arah. Di depan masih ada sisa pasukan Quraisy yang mengatur ulang barisan dan di belakang, pasukan berkuda Khalid bin Walid menyerbu dengan kecepatan tinggi. Pasukan Quraisy yang sempat mundur pun segera berbalik menyerang. Perang yang semula nyaris dimenangkan berubah menjadi kekacauan, menandai babak paling kritis dalam sejarah Perang Uhud.
Dalam kekacauan itu, Nabi Muhammad terluka. Sebuah batu menghantam wajah hingga memecahkan gigi dan melukai pipi beliau, sementara sabetan pedang menghantam helmnya hingga beliau jatuh. Para pengawal Nabi bertempur mati-matian melindunginya. Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat Ansar menjadi perisai hidup, mematahkan setiap serangan yang mengarah kepada Nabi. Mus'ab bin Umar yang menjadi pembawa panji Rasul, mengangkat bendera dan berteriak, Allahu Akbar, untuk mengalihkan perhatian musuh, namun ia pun gugur ditembus pedang. Ketika Mus'ab tewas, beredar kabar bahwa Nabi telah terbunuh. Teriakan kemenangan pun bergema di pihak Quraisy. Desas-desus itu menyebar dengan cepat. Sebagian pasukan muslimin kehilangan semangat dan berhenti berperang, dan sebagian lainnya tetap bertahan dengan keyakinan bahwa Nabi masih hidup. Nabi Muhammad sendiri saat itu masih bertahan, terlindung di bawah tubuh para sahabat yang gugur melindunginya. Dengan dibantu para sahabat setianya, beliau mundur perlahan ke arah lereng Gunung Uhud untuk mengamankan posisi. Adapun dari pihak Quraisy, setelah mereka tidak tahu sama sekali kemana Nabi pergi dan setengah yakin dapat membunuh beliau, maka mereka kembali ke markas pasukan, kemudian bersiap-siap untuk kembali lagi ke Makkah. Di antara mereka ada yang masih berkutat pada kesibukannya seperti Hindun binti Utbah yang mengambil jantung Hamzah lalu mengunyahnya. Dia juga memotong telinga dan hidung Hamzah lalu menjadikannya sebagai gelang kaki dan kalung. Setelah pertempuran sengit yang menelan banyak korban, pasukan Quraisy akhirnya merasa puas sebab dendam perang Badar telah terbalas. Kemenangan ini mereka anggap sebagai penembus kehormatan yang hilang saat itu. Abu Sufyan bin Harb sebagai pemimpin Quraisy setelah itu memerintahkan pasukannya untuk pulang ke Mekkah. Ia mengira Nabi telah meninggal, kaum muslimin sudah hancur dan kekuatan mereka tak akan mampu bangkit lagi. Baginya, meninggalkan medan dengan membawa pesan kemenangan sudah cukup untuk menggentarkan seluruh jazirah Arab. Sore harinya, setelah pasukan Quraisy mundur, Nabi turun dari gunung bersama para sahabat dan mulai menguburkan jenazah yang gugur di medan perang. Tercatat 70 sahabat gugur, sementara dari pihak Quraisy terdapat 37 orang meninggal. Perang Uhud tampak seperti kekalahan besar bagi kaum muslimin, namun sebenarnya Quraisy gagal memanfaatkan kemenangan itu, yaitu dengan tidak mengepung atau menyerang Madinah kemudian menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya. Keputusan itulah yang menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran total. Karena meskipun mereka tampak terpukul berat, Nabi masih hidup dan memulai kembali membangun semangat kaum muslimin.